Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Hadratal mukarramin yang kami hormati, segenap pimpinan Badan Cyber dan Sandi Negara, Bapak Kepala, Bapak Wakil Kepala, wabil khusus tadi yang berkenan hadir dan memberikan sambutan Bapak Sekretaris Utama BSSN, Bapak Syahrul Mubarak, juga seluruh rekan-rekan semuanya, hadirin hadirat, keluarga besar Badan Cyber dan Sandi Negara, dan seluruh yang menyimak tayangan kita pada hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada 17 Ramadan di usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-40, yang menjadi tahun pertama bi'tsah atau tahun ke-13 sebelum hijrah, maka kita sudah sangat mengetahui kisah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Gua Hira dalam tahannuts beliau, ya, dalam perenungannya memikirkan keadaan umat yang terpuruk di dalam berbagai bidang, baik secara sosial, secara moral maupun secara spiritual. Beliau sangat prihatin melihat bagaimana kaumnya menyembah berhala yang berbeda-beda, lalu menjadi sebab munculnya berbagai perpecahan satu sama lain, mudahnya terjadi pertumpahan darah dan peperangan. Juga bagaimana kemudian mereka terpuruk di dalam keadaan moral yang rendah. Mereka memakan bangkai, mereka meminum darah, mereka melakukan perzinaan dan perbuatan-perbuatan keji, dan bahkan di antara mereka ada yang karena takut, karena kemiskinan, mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Ada di antara mereka yang bahkan kemudian ya melakukan berbagai macam perbuatan yang kotor dan keji. Demikian pula perbudakan yang memprihatinkan, kekejaman-kekejaman yang harus diterima para hamba sahaya yang tidak terperi, tidak diperlakukan secara manusiawi, dan juga berbagai tradisi dan adat yang sangat menghinakan kemanusiaan. Nabi SAW dalam keprihatinannya berada di Bukit Cahaya di Jabal Nur, di sebuah lokasi di luar kota Makkah, namun dari Gua Hira yang terletak di ketinggian itu, beliau bisa memandang ke bawah, menyaksikan hiruk pikuk kota Makkah dengan segala dinamikanya, sementara beliau dalam ketenangan, dalam permenungan, dalam tafakkur yang mendalam. Sampai Jibril alaihissalam pun pada malam tersebut datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma ana biqari." Dengan terkejut beliau berkata, "Ma ana biqari." Aku bukan orang yang pandai membaca. Rasulullah SAW memang ya disebut oleh Allah sebagai Nabiyul Ummi, nabi yang tidak membaca dan tidak menulis, dan beliau berasal dari qaumun ummiyun, kaum yang memang memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis. Ada alasan yang unik ini ketika bangsa Quraisy di kota Makkah
memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis. Ya, karena bagi mereka membaca dan menulis itu tanda kurang cerdas. Karena orang yang cerdas, orang yang tidak membaca dan tidak menulis. Ya. Mungkin teman-teman merasa muskil ya dengan definisi ini. Kenapa orang yang cerdas itu tidak membaca dan tidak menulis? Karena ukurannya pada saat itu adalah para penyair, para pujangga. Kalau ada pemandangan yang indah, atau fenomena yang menarik, atau kejadian yang unik, lalu kemudian ada seorang penyair tanpa bantuan alat apapun, tidak pakai kertas, tidak pakai pena, melihat ya keadaan pemandangan ataupun kejadian ataupun fenomena, langsung teruntai dari lisannya berbait-bait syair tanpa putus ya, yang sangat indah susunan bahasanya, maka itu disebut penyair yang cerdas. Tapi kalau ada penyair lihat pemandangan indah atau kejadian yang menarik atau fenomena yang unik, kemudian coba-coba pinjam kertas sama pena, ini kok bagus sekali, mau saya tulis dulu syairnya. Nah, itu berarti penyairnya kurang cerdas gitu ya. Kalau dia pakai harus menulis terlebih dahulu. Atau kalau ada seorang penyair yang tampil mendeklamasikan syairnya di katakanlah depan Ka'bah atau di Pasar Ukaz, kemudian ada penyair lain hadir di situ, dia ingin membantah syairnya, maka dia cukup langsung ya dua baris dari bait-baitnya penyair yang sedang berdeklamasi dia kutip, lalu dia balikkan ya bantahannya dengan segera. Kalau dia bisa spontan melakukan itu, maka itu penyair cerdas, tidak membaca dan tidak menulis. Tapi kalau wah ini syairnya bagus, ini mau saya balas, saya tulis dulu ya, nanti terus saya baca, terus saya bikin balasannya, maka itu penyair yang tidak cerdas gitu ya. Jadi mungkin ini supaya rekan-rekan memahami ukuran kecerdasan pada zaman itu adalah tidak membaca dan tidak menulis. Kalau Anda membaca dan menulis, Anda cerdas level yang lebih rendah dibandingkan yang tidak membaca dan tidak menulis ya pada zaman tersebut. Maka Allah menjadikan Rasulullah SAW itu juga ummi, tidak membaca dan tidak menulis pada zaman tersebut, dan itu menjadi hujjah kebenaran Al-Quran. Karena Allah SWT kemudian berfirman, wahai Muhammad, seandainya engkau pernah membaca dan pernah menulis, maka akan ragulah orang-orang tentang Al-Quran. Maka akan ragulah orang-orang yang ragu. Sebab mungkin mereka akan menuduh Al-Quran ini adalah hasil kamu membaca kitab-kitab lain lalu kamu susun ulang. Nah, kalau kamu pandai membaca dan menulis, mungkin orang akan menuduh kitab Al-Quran ini ya berasal dari literasi-literasi yang lebih kuno, lalu kamu susun ulang menjadi seperti yang ada sekarang, menjadi karanganmu, menjadi buatanmu. Tetapi karena engkau tidak pernah membaca, tidak pernah menulis, tidak mengenal literasi-literasi lama, maka tegaklah hujah bahwa Al-Quran itu yang memang tidak mungkin ya disusun secara pribadi oleh Muhammad SAW, dia betul-betul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada keraguan padanya. Kembali ke Gua Hira, Jibril masih berkata, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Muhammad SAW mengatakan, ma'ana biqari, sampai kemudian beliau gemetaran. Sampai 3 kali Jibril memaksa, dan Muhammad SAW tetap mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Maka Jibril alaihissalam pun mendekap Muhammad SAW ke dalam rengkuhan lengannya dengan dekapan yang sangat keras, sampai Muhammad SAW tersengal-sengal dan hampir kehabisan nafas, lalu kemudian dilepaskan. Ketika beliau menghirup nafas, kemudian menjadi tenang, lalu Jibril alaihissalam mendiktekan untuk beliau, mengimlakkan untuk beliau ya kalimat-kalimat wahyu pertama dari suratul Alaq ayat yang pertama sampai ke 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mewahyukan melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah mencipta. Khalaqal insana min 'alaq, dia Allah mencipta manusia dari al-alaq. Kata alaq adalah satu fase dari apa yang terjadi dalam pertumbuhan dari nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi idham, menjadi laham, kemudian menjadi satu sosok makhluk yang berbeda dengan asal kejadiannya. Kata alaq merujuk pada keadaan ketika ya zat yang bercampur antara zatnya bapak dan ibu, sperma dan ovum yang telah menyatu itu
itu mulai melekat di dinding rahim. Karena fase melekat di dinding rahim ini fase kritis. Kalau dia melekat dengan pelekatan yang baik, maka dia akan tumbuh menjadi janin. Tapi kalau tidak, tentu dia bisa luruh kembali untuk tidak menjadi janin. Ya. Khalaqal insana min alaq. Dia Allah menciptakan manusia dari bercak yang menempel di dinding rahim itu, yang nanti akan tumbuh menjadi mudghah. Kata Profesor Kate Moore, mudghah itu gumpalan-gumpalan seperti lintah yang terus membelah. Kemudian dari situ dibentuk menjadi idham, betul sekali ya. Dibungkus dengan lahem, dengan serat-serat otot. Maka dari asal yang sangat padu ya, yang satu, Allah kemudian memerintahkan ada yang ke atas menjadi kepala, ada rambutnya. Allah memerintahkan ada yang ke bawah menjadi kaki, ada kukunya. Allah memerintahkan ada yang ke samping menjadi tangan, ada jarinya. Allah memerintahkan ada ke depan menjadi wajah, ada mata, hidung, dan mulutnya. Allah memerintahkan ke tengah ada dada, lalu di dalamnya ada paru-paru, jantung, lever, bahkan ke bawah sampai usus, lambung, dan lain sebagainya. Inilah penciptaan manusia yang menakjubkan itu. Tapi Allah hanya menyinggung khalaqal insana min alaq, bahwa Allah menciptakan manusia dari bercak yang menempel di dinding rahim itu, yang sangat menentukan perjalanan berikutnya. Iqra wa rabbukal akram. Perintah untuk membaca diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, bacalah dan Rabbmu adalah zat yang maha pemurah, yang maha dermawan. Alladzi 'allama bil qalam, yaitu Allah yang mengajar dengan perantaraan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah wahyu pertama Al-Qur'anul Karim kepada Rasulullah SAW, seakan menjadi satu penegasan dari langit tentang pengenalan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus tentang bagaimana kemudian kita hendaknya menjadi seorang muslim yang beragama. Di situ disebutkan bahwa pertama-tama perintah yang turun adalah Iqra, bahkan diulang 2 kali. Seakan-akan meneguhkan bahwa agama ini, agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini harus didasarkan pada membaca, berilmu, harus didasarkan pada sebuah keterbukaan untuk membaca apa yang tersurat di dalam kitab suci maupun yang tersirat di seluruh ufuk, di seluruh langit dan bumi. Dan itu yang menjadi luas jangkauannya seorang mukmin itu. Mereka adalah orang-orang yang alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka orang-orang yang goalsnya harus menjadi pribadi berzikir di setiap keadaan, baik ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, semuanya dia gunakan untuk berzikir mengingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka senantiasa bertafakur, memikirkan dalam penciptaan langit dan bumi. Dan akhirnya orang yang membaca dengan nama Allah, orang yang membaca dengan memberikan keseriusan, melihat semesta sambil berzikir mengingat asma Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sampai pada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Duhai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar, maka jagalah kami dari api neraka. Inilah agama ini, pertama-tama menyeru umatnya untuk membaca, untuk mengenali, untuk memahami pesan-pesan yang sering tersirat, bukan pesan-pesan yang kemudian langsung secara instan memberikan solusi-solusi instan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mengajak kita untuk beriman dengan ilmu,
bukan sekedar dengan keyakinan-keyakinan yang kosong, tetapi dengan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memohon ilmu, dan Allah memang menyebut dirinya Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu adalah zat yang paling pemurah. Lalu bentuk kemurahan itu diberikan oleh Allah ternyata bukan dengan memberi harta atau kekayaan atau jabatan atau puncak ya karir, tetapi yang diberikan oleh Allah sebagai gambaran tentang sifatnya yang maha pemurah adalah alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan ilmu dengan menggunakan perantaraan pena. Alamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan pada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Maka inilah kisi-kisi Al-Qur'anul Karim. Yang pertama sebagai hada bayanul linnas. Inilah Al-Qur'anul Karim yang pertama-tama untuk menjadi bayan, keterangan, penjelasan ya kepada kita semua umat manusia tentang segala hakikat kehidupan. Ya, tibyanan likulli syai'in, dia menjadi penjelasan atas segala sesuatu. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat meyakini bahwa Al-Qur'an memiliki jawaban atas segala persoalan yang dihadapi oleh umat. Dia radhiyallahu anhu, Abu Bakar mengatakan, apabila tali kekang untaku hilang, maka pasti akan kutemukan jawabannya di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ada tali kekang unta hilang, itu aku akan menemukan jawabannya dalam Al-Quran. Kita tentu bingung maksudnya bagaimana. Karena Quran adalah tibyanan likulli syai'in. Dia memberi penjelasan atas segala sesuatu. Tentu dengan caranya yang khas, dengan caranya yang unik, Al-Quran membimbing kita menuju kepada pengetahuan tersebut. Misalnya ada sebuah cerita ya dari benua Eropa. Ada seorang imam masjid di Jerman. Ya, dia sedang mengimami sholat subuh. Kemudian dia berzikir pagi di masjid, tidak segera pulang ya, sampai waktu syuruk, kemudian dia menunaikan sholat isyraq 2 rakaat ya, supaya mendapatkan pahala haji dan umrohnya gitu ya. Kemudian setelah sholat isyraq dia keluar. Ketika dia keluar, dia pergi ke sebuah kafe yang ada di seberang masjid untuk sarapan. Pada saat dia duduk di kafe untuk sarapan itu, dia bertemu dengan seorang yang ateis ya, kemudian mencoba untuk mengujinya dengan pertanyaan ya kepada imam masjid tersebut. Kata si ateis, wahai imam, apakah Anda yakin kalau Al-Quran menyediakan semua jawaban persoalan kehidupan yang Anda alami? Apakah Anda yakin bahwa Al-Quran ini bisa menjawab semua pertanyaan? Imam tersebut mengatakan, betul, saya yakin bahwa Al-Quran itu mampu menjawab semua persoalan kehidupan yang kita ajukan. Kata si ateis, kalau begitu saya akan bertanya kepada Pak Imam tentang satu pertanyaan yang Pak Imam harus menggunakan Al-Quran untuk menjawabnya. Jangan sampai Pak Imam ya menjawab dari yang selain Quran. Baik, saya akan usahakan, silakan anak muda. Kemudian orang ateis itu pun bertanya kepada sang imam, coba jelaskan kepada saya bagaimana caranya membuat roti yang baik. Ingat, Anda hanya boleh mengambil jawaban dari Quran, tidak dari yang lain. Bagaimana caranya membuat roti yang enak? Maka sang imam ini merenung sejenak dan dia berkata, tunggu sebentar, saya akan menjawab pertanyaan Anda insya Allah. Maka dia pun ya pergi ke kedai roti tersebut, ke bakery tersebut. Ya, kemudian dia berbicara dengan pemilik ataupun karyawan senior di tempat bakery tersebut. Kemudian dia pun berbalik ke kafenya, lalu dia menjelaskan dengan begitu sangat gamblang cara membuat roti yang enak kepada orang ateis itu tadi. Jadi dia jelaskan detail sampai ke tips-tips dan trik-triknya membuat roti yang enak. Si ateis mengatakan, Anda curang, wahai Pak Imam. Saya kan minta Anda menjawab hanya dari Quran. Kenapa Anda justru bertanya kepada tukang roti yang ada di sana? Kata Anda, di dalam Al-Quran terdapat segala jawaban atas pertanyaan kehidupan. Kenapa Tuhan
justru bertanyanya kepada tukang roti tadi. Kata Pak Imam, tidak nak, sebenarnya saya bertanya kepada Al-Quran. Ya, bertanya kepada Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Tadi ketika Anda tanya bagaimana caranya membuat roti yang enak, saya bertanya kepada Quran. Wahai Quran, bagaimanakah cara membuat roti yang enak? Lalu Al-Quran memberitahu saya, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Al-Quran kepada saya, maka kamu bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuannya, memiliki ilmunya di sisi Allah, kalau kamu tidak mengetahui ilmunya. Jadi saya menjawab bagaimana cara yang membuat roti yang enak. Pertama-tama saya bertanya kepada Quran. Quran mengatakan kepada saya akan supaya saya mendapatkan jawaban, maka bertanyalah kepada ahli ilmu. Bertanyalah kepada ahlinya. Dan di situ lagi-lagi ahlinya menjadi orang yang begitu tawadhu dan tetap menyiapkan sebuah jawaban yang sangat-sangat menarik dari sang imam ini untuk si ateis bahwa inilah cara Quran bekerja, memberi kita inspirasi, memberi kita jawaban, tidak selalu direct answer, tetapi memberikan isyarat, memberikan sandi, kode bagi kita semuanya untuk terus menggali, untuk terus belajar, untuk terus mencari tahu. Bukan dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana caranya membuat roti yang enak, tetapi Al-Quran berkata kepada orang yang bertanya tentang bagaimana membuat roti yang enak, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Ini Quran sebagai bayan atau tibyan, sebagai sebuah hal yang menjelaskan segala sesuatu, sebagai sebuah hal yang menjawab berbagai keingintahuan kita. Tetapi Quran tidak hanya berhenti sampai di situ, dia pun mengatakan Quran itu hudan linnas, hudan, petunjuk. Sehingga Al-Quranul Karim memberi kita petunjuk-petunjuk. Petunjuk itu sebenarnya ringkas. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Jalanlah terus, jangan belok-belok. Kemudian beloklah ke kanan, jangan belok ke kiri, dan seterusnya. Itu kalau yang disebut sebagai sebuah petunjuk. Tetapi Allah juga mengatakan wabayyinati minal huda, dan menjadi penjelasan atas petunjuk tersebut. Penjelasan atas petunjuk tersebut. Dan sejak awal surah Fatihah kita diajari oleh Allah untuk menjelaskan petunjuk itu dengan peristiwa, dengan kejadian. Jadi bahwasanya dia merupakan petunjuk yang diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang terpilih, melalui orang-orang terbaik yang kemudian telah meninggalkan kita, seperti dalam suratul Fatihah ketika kita minta diberi petunjuk oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus itu wabayyinati minal huda, dijelaskan bagian dari petunjuk dengan kisah-kisah dan dengan perumpamaan-perumpamaan. Jadi kita belajar tentang Al-Quran ini sebagai kisi-kisi kebahagiaan kita. Yang pertama tadi sebagai penjelasan atas segala sesuatu yang memuaskan akal. Dan yang kedua sebagai petunjuk. Betul-betul kita ikuti petunjuknya untuk mengarungi kehidupan di dunia ini sampai kelak di akhirat. Petunjuk tentang apa yang harus dilakukan setelah lahir, apa yang dilakukan sebagai kanak-kanak. Petunjuk tentang bagaimana kemudian bekerja, bermuamalah, bagaimana berniaga, bagaimana berkeluarga, bagaimana caranya menikah, bagaimana cara kemudian menjaga keharmonisan keluarga, bagaimana cara segala hal diatur dalam kehidupan, bagaimana caranya makan yang halal harus thayyib gitu ya.
bagaimana caranya memenuhi segala kebutuhan kita, caranya bekerja, caranya bergaul, dan seterusnya. Ini adalah sebuah penjelasan dari Allah atas petunjuk tersebut. Jadi dia menjadi bayan, keterangan, tetapi yang berikutnya yang lebih asasi dia menjadi petunjuk. Jadi petunjuk itu artinya kita melaksanakan apa yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Kalau yang pertama tadi adalah menjadikannya sebagai bayan, penjelasan. Kayak kita pergi ke Jogja, masuk ke kamar hotel, ada buklet pariwisata di hotel, lalu kita baca dari awal sampai akhir, sampai kita ngelotok, sampai kita hafal betul, sampai kita kemudian sangat mengerti. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan kamar hotel. Dia tidak pernah pergi keluar untuk berjalan-jalan. Maka dia di situ. Dia menjadikan Quran sebagai bayan, ada penjelasan-penjelasan tentang berbagai hal di situ, tetapi bukan menjadi yang utama. Yang utama bagaimana kemudian Al-Quranul Karim ini menjadi petunjuk untuk diamalkan, petunjuk untuk diwujudkan, untuk diejawantahkan pada diri kita. Nah, ini yang kemudian menjadikan Quran bukan sekedar sebagai buklet wisata yang dibaca di dalam kamar, tetapi buklet wisata ini dibawa keluar untuk diikuti berbagai guide-nya menuju ke lokasi-lokasi yang paling menarik yang diinginkan. Itulah Al-Quran bisa menjadi sesuatu yang memberi petunjuk kepada kita, memandu hidup kita. Kemudian yang berikutnya tentu adalah Quran ini ketika dia menjadi wabayinati minal huda wal furqan, dia menjadi penjelasan atas petunjuk sekaligus juga memberikan kepada kita furqan, kekuatan di dalam jiwa untuk membedakan yang hak dan yang batil, yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk, yang halal, yang haram, dan yang terpuji serta yang tercela. Itu yang kemudian menjadi furqan dari Al-Quran Al-Karim. Bagi orang yang mendapatkan furqan, maka dia bukan cuma mengetahui perbedaan, tetapi dia mampu diberikan kekuatan dalam dadanya, dalam hatinya untuk mampu memilih memilih yang hak, meninggalkan yang batil, memilih yang benar, meninggalkan yang salah, memilih yang halal, meninggalkan yang haram, dan memilih yang terpuji dibandingkan yang tercela. Itu misi Quran sebagai petunjuk. Kita mendapatkan petunjuk-petunjuk itu ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala cerita maupun ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu, kita mendapati dalam Quran Allah memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhal mu'minun, itu kira-kira 92 kali. Ini evaluasi bagi kita semuanya. Dari 92 panggilan Allah dalam Al-Quran, manakah yang sudah kita prioritaskan untuk diamalkan? Berapa dari 92 itu yang sudah kita perbuat, kita amalkan dengan sebaik-baiknya? Ini menjadi pertanyaan yang kemudian senantiasa muncul. Jadi dia menjadi tibyana likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Dia Al-Quran juga menjadi sesuatu yang menjadi petunjuk, guidelines, kemana harus di mana, dan seterusnya. Ini menjadi satu hal yang sangat bermanfaat bagi orangnya, dengan turun ke lapangan membawa buku panduan itu supaya dia tahu ke tempat-tempat indah itu dia akan menuju. Dia tahu bagaimana suasana-suasana yang ada di sana dan seterusnya. Kemudian pada puncaknya dia menjadi furqan tadi, yang membedakan hak dan batil. Pertama-tama dia menjadi syifa, penyembuh. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'ur rahmatul lil mu'minin. Dia menjadi syifa, menjadi penyembuh apa-apa yang ada dalam dada manusia. Bagaimana kemudian kesombongan tidak sembuh kalau kita berhadapan dengan firman Allah yang maha gagah. Bagaimana kemudian ketamakan tidak sembuh kalau kita berhadapan dengan
Nikmat-nikmat Allah yang begitu besarnya. Kalau kita berada dalam keadaan sakit dengki, sakit iri, sakit dendam, sakit kecewa, sakit bersedih, sakit khawatir, Al-Quran Al-Karim selalu memberikan syifa kepada kita, penyembuh bagi kita. Bahkan kita mendapati dari Al-Quran Al-Karim ini kekuatan ya. Makanya Quran juga disebut sebagai ruh karena dia adalah spirit ya. Spirit yang menguatkan kita untuk menghadapi segala ujian kehidupan. Karena Quran ini menjadi seperti cermin bagi kita setiap saat ketika dibaca tentang berbagai macam keadaan. Kalau orang diuji Allah dengan sakit, rasa sakit dan penyakit, mungkin orang-orang tersebut pasti akan memiliki ketabahan, tetapi sebatas apa? Lalu dia membaca Al-Quran, dia membaca kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam, kemudian Nabi Ayub alaihissalam. Dia menyeksamai kisah bagaimana di hari pertama Nabi Ayub kehilangan seluruh sawah ladangnya. Hari kedua dia kehilangan ternak-ternaknya yang mati semua. Hari ketiga anak-anaknya meninggal satu demi satu. Hari keempat dia mengalami sakit yang berat. Dan bertahan bertahun-tahun dalam sakitnya, tidak pernah mengeluh kepada Allah, memuji Allah dengan la ilaha illa anta, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, yang dia ungkapkan. Bagaimana itu menjadi cermin bagi orang yang sakit untuk mendapatkan kekuatan kembali, mendapatkan spirit, ruh kembali untuk kemudian dia bangkit dari keterpurukan. Bagaimana kalau kita mengalami ujian-ujian berupa kemalangan, ditimpa kecelakaan, musibah, mungkin karena kita meninggalkan tugas dan kewajiban, seperti yang dialami oleh Nabi Yunus yang dibuang dari kapal, yang ditelan oleh ikan yang menelannya ditelan ikan yang lebih besar, tentu menjadi cermin bagi kita. Kalau kita menjadi seorang pemimpin dengan anak buah yang kita pimpin ternyata sangat susah untuk dipimpin, sementara kita menghadapi musuh yang kuat, menghadapi tujuan-tujuan yang besar dalam kehidupan, kita bisa berkaca kepada Nabi Musa alaihissalam, bagaimana dia memanage kepemimpinannya di tengah Bani Israel yang rewel, yang sangat merepotkan, yang penuh dengan bantahan, melawan keadaan bagaimana Fir'aun musuh besarnya yang dahsyat. Kalau kita kemudian dalam ujian-ujian kekayaan, kita bisa melihat Sulaiman ataukah Qarun yang kita pilih sebagai ikutan. Kalau kita menjadi seorang yang menghamba kepada Allah dan dalam kesulitan-kesulitan, tentu kita berkaca kepada keadaan-keadaan yang dialami oleh orang seperti Yusuf alaihissalam dengan segala lika-lika hidupnya. Yusuf alaihissalam yang waktu kecil mengalami sibling rivalry, kemudian mengalami murder attempt, percobaan pembunuhan, lalu mengalami human trafficking, dijual ke negeri yang jauh, kemudian mengalami slavery, perbudakan, kemudian mengalami sexual abuse, kekerasan seksual dari majikan, kemudian mengalami fitnah, kemudian mengalami sexual harassment dari wanita-wanita kerajaan, kemudian mengalami fitnah yang berikutnya lagi sehingga harus masuk penjara, kriminalisasi pada dia, dan seterusnya, dan lika-liku hidup. Semuanya ada di dalam cermin-cermin di dalam Al-Quran Al-Karim yang ini akan memberi kekuatan pada kita untuk memaknai setiap ujian dalam kehidupan, memberi ruh pada setiap ujian di dalam kehidupan, dan kita akan mendapatkan kekuatan yang sangat dahsyat. Terakhir, bahwa kekuatan itu seperti yang dilihat pada Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah SAW seorang yang innalaka finnahari sabahan tawila. Engkau wahai Muhammad pada siang hari memiliki urusan yang panjang dan melelahkan. Maka apakah kemudian Rasulullah diberi saran oleh Allah, maka wahai Muhammad istirahatlah yang cukup di malam hari, bobok minimal 8 jam, jangan lupa minum susu dan cuci tangan cuci kaki sebelum bobok. Apakah gitu firman Allah kepadanya? Ternyata tidak. Allah justru memintanya untuk mengambil kekuatan dari langit, yaitu dengan qumil laila illa qalila warattilil qur'ana tartila.
Berdirilah di waktu malam untuk sholat dengan membaca Quran di dalamnya. Waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Karena itulah kekuatan yang akan membuatmu mampu menanggung beban-beban kehidupan di siang hari yang sangat berat. Bukan cuma bebannya Rasulullah SAW sendiri, tapi bahkan beban dari seluruh umat yang ditanggungnya. Demikianlah Quran menjadi kisi-kisi kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Dia memandu hidup kita dari aturan yang sederhana dan kecil sampai aturan yang besar. Bagaimana mengelola hidup kita, bagaimana kemudian mengatur hidup kita, bagaimana bermuamalah, berdagang, menikah, berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, semuanya diatur dengan aturan-aturan yang begitu menakjubkan. Demikian, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.